Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Di video kali ini saya akan membuat video seperti biasa, yaitu Q&A atau quiz and answer, dimana saya akan menjawab pertanyaan kalian yang berhubungan dengan dunia freelance, kanvas, marketing, dan strategi pemasaran. Dan kemarin banyak sekali yang sudah DM saya, banyak yang bertanya, "Bang, kasih tahu dong, kasih masukan dong, barang apa yang pasti laku buat di kanvas lagi atau dijual lagi ke warung-warung." Jadi gini, pada dasarnya semua barang itu bisa dijual. Nggak ada istilah barang yang nggak laku dijual. Yang terjadi adalah kamu menjual barang di tempat yang nggak tepat atau target paket yang salah, kayak gitu ya guys. Nah, di sini ada beberapa barang yang bisa kalian kanvaskan, dan buat kalian yang masih ingin mencoba menjadi seorang sales freelance atau sales kanvas, saya sarankan untuk fokus ke satu produk terlebih dahulu supaya kalian nanti nggak bingung kayak gitu ya guys. Nah, di video kali ini langsung aja guys, kita mulai. Yang pertama adalah kalian bisa freelance sembako. Sembako itu kebutuhan pokok atau barang-barang konsumtif seperti misalnya minyak goreng, gula pasir, gula jawa. Nah, nanti kalian bisa freelance barang-barang seperti itu. Misalnya kalian mulai dulu dari gula pasir, khusus gula pasir semua. Gula jawa ya gula jawa, minyak goreng khusus semua merek minyak goreng. Kalian coba kanvaskan. Nah, setelah itu ada lagi barang yang pasti perputarannya cepat buat dikanvasin ya guys. Oh iya, sebelum saya lanjutkan, barang-barang yang saya sebutkan ini adalah barang-barang yang fast moving atau yang penjualannya cepat, perputaran uangnya cepat. Nah, di sini saya nggak akan membahas barang yang slow moving, karena kalau misalnya saya membahas slow moving di sini, durasi videonya terlalu panjang, nanti kalian bosan lihat muka saya. Yang kedua adalah kalian bisa kanvas rokok. Nah, kenapa saya taruh rokok di urutan kedua? Karena rokok itu termasuk perputaran yang cepat sekali. Apalagi kalau kita udah punya outlet aktif. Outlet aktif terjadi karena outlet aktif mempunyai konsumen loyal. Nah, bagi kalian yang masih bingung, nanti bisa tonton di playlist saya yang judulnya Belajar Kanvas atau Freelance. Itu ada 5 video, silahkan kalian bisa tonton semuanya, jangan di skip supaya kalian ada dasar menjadi seorang freelance gitu ya guys. Oke, nah, rokok itu repeat ordernya juga nggak terlalu lama, seminggu sekali, bahkan ada yang 3 hari sekali udah repeat order. Karena rokok itu seperti ini jadi dia menggunakan, ada candunya gitu guys. Jadi kalau udah kecanduan ya udah terus. Nah, itu kesempatan bagi kita kalau misalnya mau kanvas rokok. Nah, kalian juga harus bisa menentukan rokok apa yang laku, rokok filter atau rokok kretek atau filter. Nah, nanti kan bisa coba sendiri, atau enggak silakan tonton video-video ya saya yang lainnya nanti yang membahas rokok. Saya juga sudah banyak membahas, siapa tahu bisa jadi masukan dan referensi buat kalian. Terus yang ketiga, kalian bisa membawa barang-barang yang sudah branded seperti brand Unilever, Wingsfood, KAO, ataupun PNG dan lain-lain. Nah, barang-barang ini juga cepat banget dan pasti laku. Kita ambil contoh, misalnya kita kanvas produknya Wingsfood, brandnya Wingsfood yang non food. Kan ada barang itu ada 2. Barang itu ada 2 guys, yaitu barang food dan non food. Food itu yang makanan, non food itu bukan makanan. Nah, kalau barangnya Wing yang non food itu misalnya detergen seperti Daya kayak gitu guys. Pokoknya sabun-sabun cuci. Itu biasanya yang merajai adalah brand Wingsfood. Kalau misalnya Unilever, dia adalah brand iringannya, yaitu seperti Molto kayak gitu, itu brandnya si Unilever. Terus kalian juga bisa brand barang-barang OT yang mereknya orang tua itu. Pokoknya barang-barang yang branded itu pasti juga perputarannya cepat. Atau misalnya kalau misalnya di daerah saya itu sebenarnya untungnya gede itu adalah sales freelance popok bayi kayak gitu guys. Tapi dia itu memang modalnya itu ya lumayan lah. Ya sebenarnya cuma usaha sih ya. Gini hukumnya, modal kecil untung kecil, modal besar untung besar. Udah itu hukumnya, nggak bisa didebat lagi. Oke, terus yang keempat adalah kalian bisa freelance ciki ataupun snack. Jadi di sini ini sebenarnya untungnya gede. Jadi kita bisa membuat snack sendiri atau membuat roti kayak gitu ya guys. Nah, kalian nanti bisa kanvasin juga sendiri. Jadi kalian membuat sendiri, kalian distribusikan sendiri. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau ribet sama urusan produksi, kalian bisa menjadi reseller, terus kalian freelance kan. Nah, sepengalaman saya waktu itu, kalau misalnya roti itu per rotinya itu yang eceran 1000, warung itu untungnya 150 dan kita untungnya 100 rupiah. Per rotinya 100 rupiah untungnya. Tapi seperti yang sudah berkali-kali saya katakan,
kalau misalnya orang dagang untung Rp1 itu udah sangat gede, asal kali banyak, dalam tanda kutip kali banyak. Misalnya Sasa Micin dia produksi harganya Rp25, dia untungnya cuma Rp1, tapi dalam satu hari dia bisa produksi 200 juta piece. 1 kali 200 juta udah 200 juta rupiah. Seperti itu gambarannya kayak gitu guys. Untung kecil nggak masalah asal kali banyak. Itu adalah yang nomor 4. Atau enggak kalian bisa membeli snack-snack itu yang kiloan itu, terus kalian kemas sendiri yang kecil-kecil, itu untungnya juga lumayan guys. Terus yang berikutnya nomor 5, kalian bisa freelance atau kanvas minuman saset seperti kopi. Kan kopi brandnya macam-macam, ada kopi kapal api, Arabica, Mocha, Kuda. Nah khusus kopi kayak gitu nggak masalah. Terus berikutnya lagi kalian bisa kanvas atau freelance yang perputaran cepat adalah aneka plastik. Aneka plastik misalnya apa? Sedotan, plastik, tali rafia kayak gitu. Itu juga untungnya gede dan perputarannya cepat. Nah, untuk sedotan ini guys, saya waktu itu target marketnya itu nggak cuma warung-warung, tapi saya juga ke kantin-kantin sekolah guys. Seperti cup itu yang buat ini loh, apa namanya? Minuman pop es kayak gitulah guys. Nah, kayak gitu, rafia, sedotan sama plastik. Itu kalian juga bisa menjadi referensi buat kalian. Terus yang terakhir yang perputarannya cepat adalah aksesoris dan mainan anak. Nah ini modelnya kalian nanti bisa belanja paket besar di grosir atau di distributornya langsung. Terus kalian buat, kalau misalnya kalian pernah ke warung gitu ya guys, kalian kan lihat biasanya ditempel-tempel kayak gitu. Nah terus dikemas sendiri, itu juga untungnya lumayan. Tapi kalau misalnya sales seperti itu rata-rata menggunakan sistem tempo atau cash tempo. Misalnya total pembelian sama kita 500.000, warung hanya membayar 200.000, sisanya nanti kalau udah laku. Ada lagi yang 500.000 ya udah, tapi dia kunjungan lagi ke sana 1 bulan langsung menarik atau meminta uang temponya. Laku nggak laku tetap bayar, itu sistem tempo. Jadi sistem tempo itu beda dengan sistem titip jual. Oke, mungkin guys itu beberapa barang yang laku atau yang perputaran cepat untuk dikanvaskan. Dan buat kalian yang seorang kanvas atau seorang freelance yang kebetulan mampir ke channel ini atau nyasar di channel ini, silakan kalau punya produk yang mungkin harganya murah atau kalian seorang tangan pertama, silakan tulis di kolom komentar video ini supaya nanti teman-teman yang sedang mencari ide usaha untuk freelance, kalau misalnya barangnya masuk, saya sendiri juga akan beli deh, nggak apa-apa. Silakan kalian tulis di kolom komentar ini apa saja barang kalian, gimana sistem penjualannya, apakah kalian mencari reseller ataukah dropshipper atau harus cash atau gimana, silakan tulis di kolom komentar. Oke, dan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan atau konsultasi silakan DM IG saya bangkit_real, linknya ada di deskripsi. Tapi pastikan kalian follow terlebih dahulu supaya nggak masuk folder spam. Nah maaf kalau misalnya yang sering WhatsApp saya, yang sering DM IG saya balasnya telat-telat ya, karena kalian tahu sendirilah, yang WA itu bentrok guys, dalam artian ada orderan toko, ada teman-teman subscriber, ada cewek-cewek kayak gitu guys, jadi bentrok. Nah nanti, tapi kalau misalnya saat ada waktu pasti akan saya balas. Oke, mungkin seperti itu. See you next time. Terima kasih sekali sudah mendengarkan sharing dari saya. Buat kalian sales freelance pemula, semangat terus. Semoga kalian bisa menjadi sales yang sukses, karena sesuatu yang besar sekalipun dulunya juga berawal dari sebuah langkah yang kecil seperti itu. Dan kalau misalnya kalian sudah memutuskan untuk menjadi seorang kanvas atau sales freelance, kuncinya itu satu, ada sesuatu yang lebih sulit daripada mengambil keputusan, yaitu mempertahankan keputusan kalian.